Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Jumpa lagi sama Kakak Ica, sama Abang Sony, dan sama Abang Jeremy. Nah adik-adik, sekarang kita mau ibadah. Tidak lupa untuk persiapkan diri adik-adik ya. Persiapkan hati adik-adik, diri kalian, terus juga berpakaian yang rapi. Terus tidak lupa juga kitab, tidak lupa juga untuk persembahannya. Nah, di sini juga kakak mau kasih tahu nih untuk mama papa bahwa adik-adik sekolah minggu masih tidak diperbolehkan untuk beribadah di gereja. Jadi kita beribadahnya masih online, oke? Nah, adik-adik, sebelum kita memasuki ibadah kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau saat teduh sejenak. Oke? Lipat tangan, tutup mata. Kita saat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Sebelum kita memasuki ibadah kita mau angkat lagu pujian. Harus semangat ya. Kita mau nyanyi lagu Aku Diberkati. Kakak mau kalian semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan hingga sampai saat ini. Tuhan, sebentar kami ingin ibadah Tuhan, kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan tak lupa juga Tuhan, kiranya Tuhan juga ikut turut campur tangan Tuhan dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Adik-adik, sekarang kakak mau minta kalian semua bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri semua. Kita mau nyanyi lagu Sungai Sukacitamu. Minggu lalu ada ayat hafalan kan? Efesus 2 ayat 19. Kita mau saksi nih, teman-teman yang sudah hafal ayat hafalannya.
Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Tuhan. Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sewarga orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Dan anggota-anggota keluarga Allah. Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Amin. Kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Efesus 2 ayat 19. Demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Amin. Anggota keluarga Allah. Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Amin. Anggota keluarga Allah. Efesus 2 ayat 19. Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Amin. 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dan kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Amin. Sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Adik-adik masih semangat kan? Sekarang kakak minta kalian semua bangkit berdiri. Ayo semuanya berdiri. Kita mau nyanyi lagu Yesus besertaku.
tiba saatnya kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan diri kita mau angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Adik-adik, kita akan memasuki firman. Sebelum itu kita lipat tangan, tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami memohon belas kasihan Tuhan, kiranya kami boleh dengan sepenuh hati mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan boleh masuk ke dalam hati kami dan bertumbuh di dalam hati kami, dan Roh Kudus yang memampukan kami untuk menghidupi setiap kebenaran-kebenaran Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, tema kita minggu ini adalah diberkati untuk menjadi berkat, yang diambil dari kisah Abram dipanggil oleh Tuhan. Sebelum kakak cerita tentang Abram, ada kisah penting mengapa Abram dipanggil. Sebelum Abram dipanggil, ternyata bumi sedang rusak oleh kejahatan manusia. Manusia melawan Allah, tidak beribadah kepada Allah, dan menyembah berhala, sehingga Allah memanggil Abram untuk membawa manusia datang kembali pada Allah. Sekarang kita buka Alkitab kita dari Kejadian 12 ayat 1-3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Panggilan Tuhan untuk meminta Abram pergi dari negerinya bukanlah panggilan yang mudah. Abram harus meninggalkan sanak saudaranya, hartanya, dan Abram tidak tahu negeri yang Allah tunjukkan. Tetapi Abram percaya Tuhan hadir untuk terus menyertai Abram dalam perjalanannya, sehingga Abram mau mengikuti panggilan Tuhan. Tuhan berjanji Abram akan menjadi bangsa yang besar dan diberkati. Kira-kira berkat apa ya yang akan Tuhan berikan pada Abram? Uang, rumah yang besar, makanan, mainan, atau ketenaran? Wah, lebih dari semua berkat itu, ternyata ada berkat yang lebih besar, yaitu Allah hadir untuk menyertai Abram. Janji Allah kepada Abram juga diberikan kepada kita, yaitu Allah hadir untuk memberkati hidup kita. Kenapa ya kehadiran Allah menjadi berkat yang besar bagi hidup kita? Seperti pencuri yang masuk ke dalam rumahmu, apa yang akan terjadi? Adik-adik akan kehilangan harta benda, kerusakan, dan kekacauan. Tapi jika Allah yang hadir dalam rumahmu, apa yang akan terjadi? Ada kedamaian, sukacita, pengharapan, kekuatan. Jadi,
Apakah adik-adik mengizinkan Allah hadir untuk hidupmu? Nah, adik-adik kan udah dengar video sebelumnya ya, cerita tentang Abram yang dipanggil oleh Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan itu memberkati Abram bukan hanya untuk dimiliki oleh Abram sendiri, tetapi Tuhan mau Abram dipakai Tuhan untuk memberkati bangsa-bangsa lain juga. Berkat ialah kehadiran Allah yang menyertai perjalanan Abram. Begitu juga berkat itu sekarang di dalam hidup kita saat ini adalah untuk memberkati perjalanan hidup kita. Karena Allah adalah sumber berkat itu sendiri. Melalui kehadiran Allah, maka hal-hal baik akan pasti terjadi dalam hidup kita, seperti kedamaian, kelemah lembutan, murah hati, cinta kasih. Itu yang pasti akan terjadi dalam hidup kita ketika Allah hadir dalam hidup kita. Itulah berkat kita. Lalu apakah mungkin ya kalau hidup kita masih melakukan dendam, amarah, pertikaian, atau kejahatan? Apakah mungkin hal-hal tersebut menyatakan Allah hadir? Tentu tidak ya adik-adik. Atau kita berbuat curang dalam melakukan ujian, atau melawan papa mama, atau menghina teman-teman kita, apakah itu juga disebut Allah hadir dalam hidup kita? Tentu tidak ya adik-adik. Tetapi kabar baiknya ya adik-adik, kita pasti dong dalam kehidupan ini tetap melakukan hal-hal yang tadi kakak sebutkan, pertikaian, amarah, atau perkataan kasar, itu pasti kita kerjakan kan. Mungkin kita tidak sengaja melakukannya, sehingga Tuhan mau kita dengan hati yang penuh rendah diri datang kepada Tuhan, rendah hati untuk datang kepada Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan, untuk menyatakan setiap kesalahan yang telah kita kerjakan. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan mengampuni kita. Dan kita juga percaya bahwa Allah tidak akan langsung meninggalkan kita setelah apapun yang kesalahan telah kita lakukan ya. Jadi adik-adik diminta untuk tidak juga meninggalkan Tuhan, karena Tuhan pun tidak meninggalkan kita. Kiranya juga adik-adik memohon kepada Tuhan, Roh Kudus yang udah diturunkan kepada kita untuk akan diberi kekuatan untuk terus mengerjakan panggilan-panggilan Tuhan yang lain ya. Oke, sampai di situ aja pemberitaan firman kita, dan akan ada ayat hafalan untuk minggu depan untuk tetap adik-adik hafalkan, yaitu dari Yosua 1 ayat 6 ya. Yosua 1 ayat 6. Sekarang kita tutup dalam doa ya firman-Nya. Kita lipat tangan sekali lagi dan menutup mata. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur atas firman yang sekali lagi mengingatkan kami bahwa seluruh berkat yang secara materi di dalam dunia ini lebih besar adalah berkat dari kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Kiranya kami terus mengingat bahwa Tuhan terus hadir dalam hidup kami, sehingga kami terus berjuang di dalam hidup kesucian, kekudusan, untuk terus menyatakan kehidupan yang di tengah kehidupan yang terus dipelihara oleh Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami boleh menjadi saksi Kristus bagi teman-teman kami, keluarga kami, dan seluruh masyarakat di tengah-tengah hidup kami, sehingga mereka boleh menerima Kristus seperti kami juga telah menerima Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan Tuhan. Sekali lagi terpujilah Yesus Kristus kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang sudah tiba waktunya untuk persembahan. Persembahannya dimasukkan ke dalam amplop putih adik-adik, nanti diberikan ke mama papanya. Nanti mama papanya bisa menyampaikan langsung ke kakak guru sekolah minggu. Nah, sambil kita memberikan persembahan kita mainkan lagu Di Sini Aku Bawa Tuhan. Bersembahan hidupku semoga berkenan.
boleh menerima kami Tuhan, berkati dari Tuhan juga boleh kami pakai dengan sebaik-baiknya di dalam hidup kami. Kiranya Tuhan terus memberkati keluarga kami juga, mama papa kami, guru-guru sekolah minggu kami, dan pengurus-pengurus gereja, semua yang boleh Tuhan pakai di dalam gereja ini untuk terus memuliakan nama Tuhan. Dan kami sebentar lagi juga kami akan telah menyerahkan persembahan kami. Kiranya Tuhan yang memakai persembahan ini untuk pekerjaan Tuhan yang lebih luas lagi. Adik-adik, kita akan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.